Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanita Febrina Ali, biasa disapa Febi. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Gorontalo. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul New Historicism Analysis in Sense and Sensibility Novel by Jane Austen. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai menjelaskan mengenai bab 1 dari proposal tesis saya. Jadi pada chapter 1 yaitu Introduction, chapter ini saya menjelaskan mengenai background, problem statement, objective of research, significance of research, the scope of research, and organization of research. Pada bagian 1.1 background of research, di sini saya menjelaskan mengenai pengertian New Historicism, latar belakang dari Jane Austen, dan novel Sense and Sensibility. Di sini juga saya sudah menjelaskan kenapa saya tertarik untuk mengambil novel ini. Alasannya yaitu karena novel ini menggambarkan era di mana Jane Austen hidup, yaitu di tahun 1980-an atau abad 18 di zaman itu pada saat Inggris, ya terutama wanita pada saat itu banyak merasakan berbagai ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kenapa hanya laki-laki yang pergi ke sekolah formal dan wanita tidak, dan perempuan diharuskan untuk bisa bermain musik, untuk bisa dansa. Salah satu alasannya yaitu untuk menarik pria kaya agar mau menikahi mereka gitu. Jadi mereka pada saat itu harus memiliki beberapa skill yang menurut masyarakat umum itu harus dimiliki untuk setiap perempuan, itu setiap wanita. Nah, jadi di sini wanita berjuang keras, apalagi mereka yang berasal dari keluarga menengah. Biasanya mereka belajar main piano atau tidak membaca banyak buku supaya bisa mengimbangi calon suami mereka yang mereka harapkan itu orang yang status sosialnya lebih tinggi dari mereka, seperti itu. Jadi pada zaman itu dijelaskan di novel ini bahwa stigma masyarakat yaitu perempuan harus memiliki beberapa skill tertentu untuk menarik hati pria yang notabene-nya berasal dari status sosial yang lebih tinggi. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk mengambil novel ini. Dan menurut saya pada novel ini Jane Austen menjelaskan Jane Austen menjelaskan mengenai suasana kehidupannya pada saat itu, walaupun ini bukan ceritanya dia secara terang-terangan ini ceritanya dia, ya mungkin bukan, tapi di sini dia berhasil menggambarkan situasi pada saat itu. Nah, pada bagian 1.2 yaitu problem statement, di sini saya mengambil satu pertanyaan, yaitu how New Historicism Analysis proposed by Stephen Greenblatt in Sense and Sensibility novel by Jane Austen. Jadi saya akan menggunakan teori dari Stephen Greenblatt, yaitu mengenai New Historicism tadi. Bagian 1.4 yaitu Significance of Research. Di sini saya menjelaskan mengenai teori apa yang akan saya gunakan, yakni New Historicism, teori untuk mengkaji novel Sense and Sensibility. Bagian selanjutnya yaitu the scope of research. Jadi di sini saya membatasi penelitian saya. Jadi yang akan saya teliti nanti yaitu aspek-aspek penting yang ada pada novel Sense and Sensibility berdasarkan teori New Historicism, yaitu saya akan mengkaji mengenai social context, historical context, cultural context, and biographical context in Georgian era. Jadi nanti saya akan mengambil
data-data dari novel mengenai sosial konteksnya, historical konteksnya seperti apa, cultural konteksnya apa, biographical konteksnya apa. Nanti datanya akan saya cari di novel dan akan saya cocokkan dengan buku-buku atau artikel jurnal yang membahas mengenai kehidupan Georgian era atau abad 18 pada saat itu. Karena teori New Historicism itu menganggap bahwa teks sastra dan non sastra itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi nanti saya akan membandingkan teks sastra dengan teks non sastra. Seperti itu. Yang pastinya teks non sastra ini merupakan buku-buku atau jurnal, artikel yang membahas mengenai Georgian era atau era di mana penulis itu hidup. Bab selanjutnya yaitu chapter 2 theoretical review. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori mengenai New Historicism berdasarkan pendapat dari Stephen Greenblatt. Jadi saya sudah memetakan beberapa bagian, yaitu nanti di bagian 2.1 saya akan menjelaskan mengenai New Historicism secara umum. Lalu bagian 2.1.1 saya akan menjelaskan mengenai historical context. Jadi teori historical context berdasarkan Stephen Greenblatt. Bagian 2.1.2 saya akan menjelaskan mengenai the social context. Jadi konteks sosial, teori mengenai konteks sosial berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Setelah itu bagian 2.3 saya akan menjelaskan mengenai the cultural context. Jadi saya juga sudah menaruh beberapa teori dari beberapa para ahli dan juga terutama teori dari Stephen Greenblatt. Bagian selanjutnya yaitu biographical context. Di sini pada biographical context saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisnya seperti apa, dan nantinya saya akan cocokkan berdasarkan novel yang saya baca. Apakah benar-benar novel ini menggambarkan mengenai biografi penulis, mungkin kehidupannya pada saat itu, apa saja yang kira-kira masyarakat pada saat itu lakukan, atau bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya yaitu 2.2.1 mengenai Georgian era. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai seperti apa kehidupan di era Georgian, yaitu era di mana Jane Austen hidup. Nanti akan saya cocokkan apakah penjelasan mengenai Georgian era yang saya dapat dari teks non sastra dan saya akan bandingkan dengan teks sastra, apakah ada relevansi atau tidak. Seperti itu. Nah, bagian selanjutnya itu 2.3 yaitu previous study. Di sini saya sudah mengambil 3 previous study. Jadi di sini sudah ada beberapa peneliti yang pernah meneliti novel Jane Austen, tapi dengan pendekatan yang berbeda, dan ada juga peneliti yang mengambil pendekatan yang sama yaitu New Historicism, akan tetapi objeknya berbeda. Jadi dia tidak mengambil novel Jane Austen. Selanjutnya yaitu research method. Di sini saya sudah membagi beberapa bagian, yaitu design of research, yaitu metode apa yang akan saya gunakan. Jadi nanti saya akan menggunakan metode descriptive qualitative method karena saya meneliti karya sastra, jadi saya akan menggunakan metode ini, yaitu descriptive. Bagian 3.1 yaitu design of research. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai metode seperti apa yang akan saya gunakan pada penelitian saya, yaitu descriptive qualitative method. Bagian 3.2 yaitu the search of the data. Di sini data yang saya gunakan yaitu novel dari Jane Austen yang berjudul Sense and Sensibility, beberapa jurnal, beberapa buku yang membahas mengenai historical, social, cultural, and biographical context. Serta saya juga data yang akan saya ambil yaitu jurnal-jurnal yang membahas mengenai New Historicism itu sendiri. Bagian selanjutnya yaitu 3.3 the technique of collecting the data. Jadi teknik collecting data seperti apa yang akan saya ambil, dan juga
bagian 3.4 yaitu Technique of Analyzing the Data. Jadi di sini saya sudah menjelaskan mengenai teknik analisis data, yaitu data reduksi, data display, conclusion collection or verification. Jadi di sini saya akan melakukan selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data in field notes or written transcript. Jadi pada step ini saya akan membaca novel Sense and Sensibility, lalu saya akan menganalisis data tersebut dari dialog narasi yang ada di novel. Selanjutnya, bagian 3.5 yaitu approach atau pendekatan. Di sini saya menjelaskan mengenai New Historicism perspektif dan beberapa poin mengenai pendapat dari New Historicism itu sendiri mengenai karya sastra. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai proposal tesis saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.